Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Juli, nomor BP 2311069014. Di sini saya akan mempresentasikan Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dia peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sini saya akan coba merangkum hal-hal penting yang terdapat dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Yang pertama ini ada di pasal 1 dalam peraturan presiden ini, yaitu berisi tentang singkatan-singkatan dan pengertian dari oknum atau pelaku yang terlibat dalam proyek serta istilah dalam metode seleksi tender. Ini ada banyak, jadi kalau dibaca satu persatu ini bakalan habis waktu. Selanjutnya pasal 4 selanjutnya itu pasal 4 pengadaan barang atau jasa, di mana tujuan dari pengadaan barang jasa itu apa saja. Nah, di sini ada beberapa tujuannya. Salah satu yaitu menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Dan masih banyak hingga meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu pasal 8 ini berisi pelaku yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa. Nah, ada PA, ada KPA, pelakunya, ada PPK juga, hingga penyedia. Nah, ini biasanya ada pada suatu proyek yang harus diketahui. Selanjutnya di pasal 9, ini berupa kewenangan dari PA, yaitu pengguna anggaran. Nah, ada banyak wewenang yang bersangkutan dengan PA. Selanjutnya di pasal 10, ini berisi kewenangan dari KPA, kuasa pengguna anggaran. Yang di pasal 11 ini berisi kewenangan dari PPK, yaitu pejabat pembuat komitmen. Di mana ada banyak wewenang dari PPK. Terus di pasal 13 ini ada Pokja, yaitu pengadaan barang, di mana ini ada pengertiannya di pasal 1. Nanti silakan direview lagi di pasal 1. Nah, yaitu di pasal 13 ini kewenangan dari Pokja sendiri, yaitu kelompok kerja pemilihan. Di pasal 16 ini berisi tentang penyelenggaraan swakelola yang terdiri atas beberapa tim dan jobdesk masing-masing pada tim, di mana pasal 16 ini ada penyelenggaraan swakelola dan diberi masing-masing tim, yaitu ada tim persiapan, tim pelaksana, atau tim pengawas, di mana masing-masing mereka memiliki jobdesk masing-masing. Di pasal 19 itu berisi syarat-syarat dalam menyusun spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja yang dilakukan oleh PPK. Nah, di sini ada syaratnya, yaitu produk dalam negeri, produk harus bersertifikat SNI, sampai produk ramah lingkungan. Terus di pasal 26 ini berisi tentang HPS, yaitu harga perkiraan sendiri. Yang artinya HPS ini ketika PPK ingin melakukan suatu proyek yang dimana proyek itu akan dilaksanakan dengan konsultan perencana ataupun kontraktor, setidaknya PPK itu harus punya HPS sendiri, yang dimana gunanya untuk alat menilai kewajaran harga penawaran dan apa kewajaran harga satuan. Jadi sebagai pembanding itu agar tidak
jauh harga penawaran dengan harga HPS dari PPK atau pejabat pengadaan. Selanjutnya yaitu pasal 27. Nah, pasal 27 ini berisi tentang jenis-jenis dan pengertian dari masing-masing kontrak. Nah, jenis kontrak itu ada lump sum, harga satuan, atau bisa juga digabung. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Dan juga di bawahnya itu ada pengertian-pengertian dari masing-masing kontrak yang sudah dijabarkan sebelumnya. Kemudian di pasal 28 ini berisi tentang bentuk kontrak dan kegunaannya. Nah, bentuk kontrak itu ada bukti pembelian atau pembayaran, ada kwitansi, ada surat perintah kerja, ada surat perjanjian, ada surat pesanan. Nah, di sini salah satu bentuk kontrak. Nah, di bawahnya ini serta penjelasan dari kontrak di atas dan kegunaannya. Selanjutnya pasal 30. Pasal 30 ini berisi tentang jaminan-jaminan pengadaan barang dan jasa dan ketentuan dalam jaminan. Nah, pasal 30 sampai 33 ini berkaitan tentang jaminan. Nah, di sini ada beberapa jaminan, ada jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, ada jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, hingga jaminan pemeliharaan. Nah, nanti akan dijelaskan lagi di pasal-pasal berikutnya. Pasal 31 juga masih berkaitan hingga pasal 33. Itu berkaitan tentang jaminan-jaminan. Oke, selanjutnya yaitu pasal, ini ada yang kelewatan. Pasal 38. Nah, pasal 38 ini berisi tentang macam-macam metode pemilihan penyediaan barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya. Nah, misalnya di sini ada metode post purchasing, ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Nah, ini tergantung nanti dari penyedia pemilihan. Ya, istilahnya panitia dalam penyediaan tender itu mau seperti apa metodenya, silakan. Ini 38 langsung kita ke 39. Nah, di dalam 39, pasal 39 ini berisi tentang metode evaluasi penawaran penyediaan barang atau pekerjaan konstruksi. Nah, metode ini digunakan untuk mengevaluasi penawaran penyediaan barang sebelumnya dengan menggunakan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis atau harga terendah. Nah, di bawahnya ini ada penjelasan-penjelasan tentang metode evaluasi. Selanjutnya yaitu pasal itu berisi tentang metode pemilihan penyediaan jasa konstruksi. Nah, pemilihannya itu terdiri dari seleksi, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung. Di pasal 50, ini berisi tentang tahapan-tahapan dalam melaksanakan pemilihan tender. Nah, ini ada tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama ini ada pelaksanaan kualifikasi. Ada pengumuman atau undangan, ada pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, hingga sanggah. Jika ada yang disanggah, silakan disanggah. Selanjutnya, pasal 51. Pasal 51 ini berisi tentang penyebab kegagalan prakualifikasi dan kegagalan tender. Nah, jadi hal-hal yang ada di sini sebaiknya itu dihindari agar tidak terjadi kegagalan pada saat prakualifikasi dan juga pada saat saksi atau tender.
Lanjut ke pasal 65. Pasal 65 sampai 66 ini berisi tentang peraturan wajib menggunakan produk usaha kecil dari hasil produksi dalam negeri. Nah, ini disebutkan bahwa kementerian lembaga pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri. Nah, minimal paling sedikit mengalokasikan dana proyek itu sekitar 40%. Itu paling sedikit. Nah, jika ada proyek yang tidak mengikuti peraturan tersebut, itu bakal dikenakan sanksi. Jadi harus menggunakan barang-barang dari dalam negeri atau koperasi. 66 juga masih berkaitan dengan peraturan wajib menggunakan produk usaha kecil. Nah, untuk pasal 67 ini berisi tentang preferensi harga dan penetapan pemenang berdasarkan harga terendah hasil evaluasi akhir HEA. Nah, preferensi harga itu sendiri merupakan nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran. Nah, itu untuk penyesuaian harga. Nah, ini untuk penetapan pemenangan berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir HEA itu dengan rumus sebagai berikut. M-1 dikurang KP, KP itu adalah koefisien preferensi, turun dikali HP, yaitu harga penawaran. Nah, habis itu dapatlah hasil evaluasi akhir. Untuk pasal 75, ini berisi tentang tugas UKPBJ dan fungsi-fungsinya. Nah, yang bisa dibaca dalam Perpres ini. Lanjut di pasal 78. Di pasal 78 ini berisi tentang hal peserta pemilihan yang tidak boleh dilakukan. Dan jika terjadi pelanggaran, akan dikenakan sanksi administrasi. Inilah. Ya. Nah, sanksi administrasinya sendiri itu berupa sanksi pencairan jaminan, sanksi daftar hitam, sanksi ganti kerugian, dan sanksi denda. Jadi jangan sampai kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah tersedia di atas ini. Nah, selanjutnya yaitu pasal 83. Yaitu pasal 83 ini berisi tentang penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan pasal 83 itu berisi tentang penayangan informasi peserta yang terkena sanksi dan masuk ke dalam daftar hitam nasional. Nah, ini udah ada peraturannya. Jadi kalau ada terjadi pelanggaran oleh kontraktor ataupun konsultan perencana yang tidak sesuai atau terjadi HN, maka akan dimasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist oleh PA atau KPA. Nanti akan ditayangkan oleh LKPP. Selanjutnya yaitu pasal 85. Nah, pasal 85 ini berisi tentang penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia. Nah, jadi ada penyelesaian seandainya nanti terjadi sengketa antara PPK dan penyedia. Yang pertama itu ada layanan penyelesaian sengketa kontrak, ada arbitrase, ada dewan sengketa konstruksi, yang terakhir yaitu penyelesaian melalui pengadilan.
Mungkin itu saja menurut saya pasal-pasal yang penting dan harus diketahui sebelum kita memulai suatu tender. Setidaknya sesuai yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Nah, dari peraturan Perpres nomor 12 tahun 2021, saya menyimpulkan bahwa Perpres nomor 12 tahun 2021 ini itu berisi tentang pengertian-pengertian yang ada dalam proyek, terus pelaku-pelaku proyek, wewenang dari setiap pelaku, metode-metode dalam melakukan dan memilih penyedia barang atau jasa, hingga sampai cara menyelesaikan sengketa kontrak antara PPK dan penyedia. Dan harus diketahui bagi kita sebelum kita masuk ke dalam dunia kerja, karena istilah-istilah tersebut itu sangat sering muncul. Nah, dengan adanya Perpres nomor 12 tahun 2021 ini kita bisa lebih mengetahui apa istilah-istilah tersebut dan bagaimana tata cara untuk melakukan tender. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.